Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ilham Firdaus, Messi, Sania, dan Nabila. Di sini untuk memperkenalkan tentang jurusan keluarga Islam. Untuk teman-teman yang sering bertanya apa saja sih yang dibahas dalam hukum keluarga Islam. Nah, di video kali ini saya membahas tentang ruang lingkup pembahasan hukum keluarga Islam dalam KBBI. Ruang lingkup yang diartikan sebagai luasnya subjek yang tercangkup bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Nah, kali ini kita lanjut kepada Mbak Sania yang akan lebih jelas tentang ruang lingkup hukum keluarga Islam. Silakan Mbak Sania. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mas Ilham. Ruang lingkup hukum keluarga Islam berarti luasnya subjek yang tercantum dalam hukum keluarga Islam atau segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Ada beberapa pendapat dari para ulama fikih dalam membagi atau mengelompokkan ruang lingkup hukum keluarga Islam. Mereka mempunyai pendapat tersendiri dalam setiap pengelompokannya, yaitu yang pertama Abdul Wahab Khulaf, ulama kontemporer, mengelompokkan hukum dalam Al-Quran menjadi 3 kelompok, yaitu akidah, akhlak, dan muamalah. Kemudian muamalah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu ibadah dan muamalah. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Maisi. Padanya kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Sania. Kemudian, membagi muamalah dalam 7 bidang. Pertama, bidang hukum keluarga atau ahkam al-ahwalu syaksiyah, yaitu hukum yang mengatur hubungan keluarga yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Kemudian kedua, bidang perdata atau ahkam al-madaniyah, yaitu hukum muamalah individual seperti jual beli, pinjam meminjam, dan sejenisnya. Tujuannya adalah untuk mengatur hubungan kebendaan individual dan jaminan hak. Ketiga, bidang pidana atau ahkam al-jinayah, yaitu hukum yang berkaitan dengan kepidanaan, bertujuan untuk menjamin kehidupan manusia dan harta. Keempat, bidang peradilan atau ahkam al-murafa'at, yaitu berkaitan dengan proses peradilan, saksi, dan sumpah, bertujuan untuk menjamin tercapainya keadilan antara sesama manusia. Kelima, bidang perundang-undangan atau ahkam al-dusuriyah, yaitu bertujuan untuk memberikan batasan antara hakim dan orang yang berperkara, dan menetapkan batasan antara hak individual dan sosial. Keenam, bidang bilateral dan multilateral atau ahkam ad-dualiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah hukum kenegaraan. Ketujuh, bidang ekonomi dan kekayaan atau ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah, yaitu hukum yang mengatur hak antara pemberi, yaitu orang kaya atau akriyah, dan peminta-minta atau az-zail, dalam kaitannya dengan harta kekayaan, mengatur penyaluran dan pengelolaan harta. Tujuannya untuk mengatur hubungan orang kaya dan orang miskin, antara hak negara dan pribadi. Kemudian, Wahbah al-Juhaili menjadikan hukum keluarga Islam menjadi bab tersendiri. Dalam kitab Al-Mughniyah membahas 2 bahasan pokok, yakni al-ibadah dan al-ahwalu syaksiyah. Materi selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Mbak Nabila. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Mbak Messi, yaitu adapun cangkupan yang mengatur kehidupan keluarga menurut pandangan umum ahli hukum Islam fuqaha dalam kitab-kitab fikih adalah
tata cara meminang, syarat-syarat dan rukun-rukunnya, akad nikah, wali nikah, saksi dalam perkawinan, mempelai, mahar, mahram atau muhrim, nikah yang sah dan nikah yang tidak sah, poligami, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, iddah, rujuk, hubungan anak dan orang tua, pemeliharaan dan pendidikan anak, atau hadhanah, subjek-subjek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, dan masalah waris yaitu ahli waris, besarnya bagian, aul dan rad, ittifaq. Dengan ringkasan cangkupan hukum Islam dalam kitab-kitab fikih konvensional dapat dikelompokkan menjadi 4 bahasan, yaitu perkawinan, perceraian, waris, dan wakaf. Baik, itulah tadi pemaparan materi ruang lingkup pembahasan hukum keluarga Islam dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.